الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, saat ini kami berkumpul
Organda Aceh, Bapak Haji Ramli SE. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Yang kami hormati Bapak Kepala BNP Aceh atau yang wakili. Yang kami hormati Bapak Kepala BPTD Wilayah 1 Aceh. Jadi ini Pak, kami tiket juga. Umum DPP Organda pada musyawarah daerah 11 Organda Provinsi Aceh tanggal 5 Mei 2025 di Grand Permata Arte Hotel Banaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat di sini juga saya sampaikan langsung saya kepada di sini saja. Bapak Ibu, para undangan serta hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri musyawarah daerah 11 Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Aceh. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, pelaksanaan Musda Organda adalah suatu kegiatan organisasi yang sangat penting sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga Organda, di mana pelaksanaan kegiatan tersebut tidak saja dilakukan pergantian susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, karena pada penerangan kegiatan dilakukan pengkajian tentang permasalahan. Jadi mungkin nanti ada pergantian atau tetap tergantung dipikir-pikirnya lah itulah. Oleh karena itu pada kesempatan kali baik kami berharap jajaran Organda di wilayah kerja di Organda Provinsi Aceh untuk dapat menjadikan kegiatan ini sebagai sarana dan membahas hal-hal penting yang berguna untuk organisasi meningkatkan profesionalisme baik mengenai evaluasi pelaksanaan program kerja dan penentuan program kerja serta sarana menambahkan visi dan misi seluruh jajaran Organda. Kita tetap meningkatkan kesatuan profesionalisme mau berubah untuk maju lepas dari pengaruh politik terhadap perempuan menjadi pedoman dan langkah-langkah ke depan mewujudkan cita-cita bersama masyarakat tetap berjuang untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Tema yang diambil oleh ini adalah meningkatkan profesionalisme pengusaha angkutan untuk mendukung pertumbuhan investasi di Aceh. Selanjutnya adalah permasalahan angkutan umum yang perlu dibahas dalam musyawarah. Nanti ada pembahasan di komisi musyawarah ini, antara lain angkutan ilegal, premanisme, muatan yang melebihi batas atau bodol kita kenal, mungkin Pak Iqbal pasti sudah sering melakukan ini, dan infrastruktur tentang terutama keselamatan, keamanan, kelancaran, kesetaraan angkutan umum. Karena dengan terbitnya Permen Hub 117 Pak tahun 2008 dengan angkutan tidak dalam trayek, mungkin Pak Kadis ini yang masih perlu dikawal pelaksanaannya, dan peraturan Menteri Perhubungan 118 tahun 2018 tentang pengangkutan sewa UJD 2 angkutan Pak. Jadi ada permasalahan, mohon saya salah sedikit, bahwa 117 adalah mengatur angkutan trayek seperti taksi, tidak dalam trayek. Ada 118 mengatur juga tidak dalam trayek tetapi khusus online. Permasalahan yang ada adalah pertama, mereka itu bukan SIM umum. Kendaraannya bukan kendaraan untuk umum, plat hitam Pak. Kalau kami plat kuning, dia nggak dikir, kami dikir. SIM-nya mereka adalah SIM biasa, SIM yang anggota kami adalah umum. Mereka harus kami diwajibkan punya pool, punya kantor, punya karyawan. Mereka kantornya di rumah Pak, mungkin ada tidak di rumah juga, nggak tahu di mana-mana lagi.
Artinya bahwa memang pasar ini yang membuat. Kalau di Jakarta memang saya maaf sekali maaf. Saya ini mantan pengusaha taksi bangkrut akibat online. Kenapa Pak? Kalau di Jakarta itu yang izinnya sedikit Pak, tapi yang korporasi 2.000 dan dia harus punya kartu pengawasan. Di Jakarta 5.000-an Pak, tapi yang korporasi 1.000-an. Saya salah satu adalah yang korban yang sudah tutup pintu atau bangkrut oleh karena hal tersebut. Itu tadi yang disoroti di sini di di pidato Pak Ketum. Mohon Pak, kami diluruskan, kami dibuat setara. Di sana harus tidak punya SIM umum, kami harus punya SIM umum. Di sana tidak KIR, kami harus KIR. Di sana tidak perlu kantor, kami harus bangun kantor Pak, ada poolnya Pak. Itu peraturannya seperti itu, ada pool, ada tanah, dan situ panjang kalau kita lihat. Terkait pada kesempatan ini, poin kami adalah mohon yang tidak berizin, yang disebut angkutan ilegal, yang berizin kan oke. Di Jakarta disebut ASK, di Permenhub disebut angkutan sewa ASK. ASK kami setuju sepanjang dia mempunyai izin. Tetapi yang izin cuma berapa ribu, yang operasinya ratusan ribu. Saya tidak tahu kebetulan di Aceh, tetapi saya tanya ke Pak Ketua juga, ada juga, banyak juga katanya. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, Muslim diharapkan dapat memilih pengurus DPD Organda Provinsi Aceh yang baru periode 2025-2030 yang mempunyai kriteria sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang pertama adalah nanti panjang kalau saya satu-satu, mempunyai kepedulian terhadap dunia transportasi. Di sini ada beberapa poin, kalau saya kira mungkin ini ADRT, saya nggak perlu sampaikan. Sehingga nanti kan pengusaha angkutan yang pengurus yang baru sangat membawa kebangkitan pengusaha angkutan. Terkhusus kepada Bapak Haji Ramli, kami seluruh DPD Organda beserta jajaran mengucap terima kasih Pak. Nanti yang mau terpilih lagi pada periode pada saat ini kami berterima kasih atas segala kepemimpinan Bapak di DPD Organda Provinsi Aceh selama satu periode ini dengan baik. Saya juga kenal baik Pak Haji Ramli, teman-teman juga kenal baik. Terima kasih Pak, kita bisa bersahabat dengan baik dan di dalam pribadi maupun pekerjaan. Mudah-mudahan Ketua DPD Provinsi yang terpilih nanti dapat meneruskan apa yang sudah baik selama ini di seluruh kegiatan citra karya Organda Provinsi Aceh. Tepuk tangan untuk Pak Ramli, mari kita tepukkan beliau. Barangkali saya nggak tahu sudah ada sosialisasi belum di Provinsi Aceh, saya tidak tahu. Tapi saya tanya Pak Ketua kayaknya belum. Ada Permendagri 7 tahun 2005 Pak. 2005. 2000 saya ulangi 25. Permendagri itu adalah tentang pengenaan PKB dan BBNKB. Saya nggak tahu Pak Asisten sudah disosialisasikan belum. Bahwa intinya adalah supaya saya nggak salah pasal Pak. Mohon izin sebentar. Ini karena menjadi persoalan di seluruh organda atau di seluruh pengusaha angkutan seluruh Indonesia Pak. Karena ini kemarin baru terbit Maret 2024 bahwa Permendagri itu tentang PKB dan BBNKB. Yang tahun 2024 untuk PKB angkutan umum barang diberikan insentifnya 40%. PKB ini Pak, PKB. Permendagri 7 tahun 2025 insentifnya 0. Hilang Pak. Yang dulu kita bayar itu adalah 60% atau insentifnya 40%. Di pasal 18, kalau saya buka pasalnya tak saya salah. Di pasal 18 Permendagri. Yang kedua adalah untuk angkutan, itu tadi untuk angkutan barang, yang ini untuk angkutan orang. Untuk angkutan orang Permendagri 8 tahun 2024 insentifnya 70%. Artinya kita bayar hanya 30%.
Ini kayak saya ini pengusaha taksi, dulu saya perpanjang SMK itu PKB, dan itu udah lama Pak, udah bertahun-tahun, udah lama bertahun-tahun. Saya bayar hanya 30 kali kalau saya perpanjang SMK atau PKB pada kendaraan bermotor taksi. Yang Permendagri 7 tahun 2005 insentifnya cuma 40%, bayar 60%. Tetapi ada di pasal 20 Pak, mohon Pak, saya tidak ahli hukum juga, tapi di pasal 20 saya baca bahwa gubernur mengkaji sesuai kondisi daerah. Karena itu saya sangat maksimal Pak. Ya Pak, kan saya kalau Pak sudah baca Permennya belum? Ini Maret 2025. Jadi di sana itu maksimal Pak, maksimal 60%. Yang paling itu Pak merasakan yang angkutan barang nol. Barang. Saya kira mungkin di luar daripada ini saya juga perlu sampaikan, mohon Pak, kami atas nama di Pio Uganda barangkali kalau bahasa saya kalau di mana-mana, mohon dengan segala hormat pemerintah tidak mencari uang untuk kas negara dari angkutan umum. Justru angkutan umum yang harus disubsidi oleh pemerintah. Karena ada angkutan umum, begitu berhenti angkutan umum, berhenti ekonomi negara Republik Indonesia. Kalau mau bahasa sombongnya udah naik itu perekonomian, kata orang pintar kan gitu. Saya kira saya mohon titip Pak Asisten bahwa kami sangat berat kondisi saat ini. Permendagri kan kebetulan tidak dilibatkan juga, karena ini udah bertahun-tahun juga, udah 70 permasalahan yang selama ini kita sampaikan. Salah satunya adalah banyaknya angkutan umum yang laka lantas di wilayah, terutama wilayah Aceh Timur, Pak, wilayah timur. Kemudian masih ditemukan banyak sopir angkutan umum yang mengkonsumsi narkoba. Demikian pula juga, mohon maaf nih Pak, ini nanti juga didiskusikan Pak. Ini kami ada kesulitan dalam rangka penanganan kecelakaan lalu lintas karena banyak kendaraan yang titik ternyata. Juga nanti jadi bahan diskusi dari Musda ini, mudah-mudahan bisa carikan solusi. Demikian Pak apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda. Harapan kami mudah-mudahan sinergi terus terjalin untuk menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat khususnya wilayah Aceh. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan musyawarah daerah ke-11 Dewan Pimpinan Daerah Organda Aceh. Selawat beserta salam, mari sama-sama kita sanjungkan kehargaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pemerintah Aceh, kami menyambut baik pelaksanaan Musda ini dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran panitia dan pengurus DPD Organda Aceh atas inisiatif dan kerja kerasnya dalam menyelenggarakan acara yang sangat penting ini. Musda ini bukan hanya forum pergantian kepengurusan, melainkan juga wahana strategis untuk merumuskan arah kebijakan, program serta langkah konsolidasi organisasi dalam menjawab tantangan dan peluang di sektor transportasi darat di Aceh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema Musda kali ini yaitu meningkatkan profesionalitas pengusaha angkutan untuk mendukung pertumbuhan investasi di Aceh, tentu sangat selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah periode 2025-2029, yaitu visi Gubernur Aceh Walimde kali ini adalah Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan juga berkelanjutan. Salah satu misi dari visi ini adalah bagaimana Aceh untuk meningkatkan kemandirian ekonomi di masa yang akan datang. Berbicara kemandirian ekonomi, tentu berbicara pertumbuhan ekonomi yang salah satu komponen pentingnya adalah yang ada di dalam tema kita pada hari ini, yaitu tentang mendukung investasi. Kita paham Bapak Ibu sekalian bahwa pertumbuhan ekonomi ada 5 komponen dasar, mulai dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor.
Salah satu yang menjadi kendala hari ini, mengapa pertumbuhan ekonomi kita belum bisa kita capai sebagaimana harapan, adalah karena memang investasi kita yang masih rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah lain. Oleh karena itu, Musda kali ini dengan tema yang sangat tepat, tentu pemerintah daerah akan sangat mendukung hal ini dalam rangka meningkatkan investasi di Aceh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, transportasi yang profesional, efisien dan aman tentu akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memudahkan arus barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antar wilayah, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Hal ini menjadi sangat strategis di tengah upaya kita untuk menjadikan Aceh sebagai kawasan yang menarik bagi investor, baik di sektor industri, pertanian, pariwisata maupun jasa logistik. Karena itu, kami mengajak seluruh insan Organda Aceh untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat manajemen usaha, dan mengedepankan pelayanan yang berorientasi pada kualitas dan keselamatan. Dunia usaha angkutan tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Kita harus siap beradaptasi dengan era digitalisasi, standar layanan modern, dan tantangan global seperti transisi energi, green economy, serta integrasi rantai pasok nasional dan internasional. Bapak Ibu sekalian peserta Musda yang berbahagia, peningkatan profesionalisme pengusaha angkutan juga harus berjalan seiring dengan penegakan etika usaha, kepatuhan terhadap regulasi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa. Kami berharap Organda Aceh dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan tata kelola transportasi darat yang lebih tertib, transparan, dan juga berkeadilan. Kepada pengurus yang akan terpilih nantinya, kami titipkan harapan agar mampu membawa Organda Aceh menjadi organisasi yang semakin solid, progresif, dan juga solutif. Tugas ke depan tidaklah ringan, namun dengan semangat kebersamaan, kami yakin Organda akan mampu menjawab berbagai tantangan zaman dengan inovasi dan juga integritas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah ke-11 Dewan Pimpinan Daerah Organda Aceh secara resmi kami nyatakan dibuka. 3, 2, 1. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah pembukaan musyawarah daerah ke-11 Organda Aceh tahun 2025. Saya bergerak foto bersama Pak. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Kami silakan kembali ke tempat semula. 3. Sekali lagi Bang. 1, 2, 3. Sekali lagi Bang. Pak, sini Pak. Tangannya Pak. Semuanya semangat Pak. Ya. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. PON kemarin Organda dan partisipasi betul dan sangat membantu kita semua, sehingga bidang transportasi salah satu bidang di PON itu yang diapresiasi oleh seluruh kontingen. Itu yang pertama, apresiasi kami dari pemerintah Aceh. Yang kedua tentang Musda ini, ya tentu sebagaimana tema yang diambil dalam Musda ini, harapan kita ini tentu keselarasan dengan visi misi Gubernur Aceh. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ke depan bisa lebih kita perkuat lagi, sehingga keyword tadi yang investasi itu bisa kita tingkatkan di Aceh. Karena memang salah satu persoalan kita di sini, kenapa kita masih miskin, masih banyak persoalan ekonomi, salah satunya karena memang geliat investasi yang masih lemah. Saya kira peran Organda yang di sini sangat strategis dan penting. Sebagaimana Pak Tua juga sampaikan dalam sambutan tadi, bahwa ini bukan saja tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama, termasuk dari Organda sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya Musda ini, dengan adanya keputusan terbaik Musda ini akan lebih mendukung lagi apa yang menjadi program pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami yakin sekalian dengan Musda ini nanti insya Allah kita akan lebih kuat lagi dan lebih dapat mendukung kerja-kerja dan kinerja pemerintah Aceh. Baik Pak, mungkin Pak Ketua. Jadi juga dari tangan
Karena apa? Organda ini adalah mitra strategis pemerintah. Artinya kalau memang Organda ini terhenti, ekonomi akan terhenti. Saya sampaikan kepada Pak Sistem. Komitmen Organda ke depan bermitra terus-menerus dengan pemerintah, membantu pemikiran-pemikiran untuk pemerintah supaya apa? Ekonominya harus jalan, ekonomi harus betul-betul Aceh menjadi apa yang harapan daripada Bapak. Ini penting. Bukan hanya sektor transportasi, mungkin transport lainnya kita akan melihat kita membantu. Kita bantu semua. Maka Organda siap, siapapun nanti terpilih Organda ke depan, kami siap untuk bermitra dengan pemerintah, khususnya dengan Dinas Perhubungan. Selama ini dengan Dinas Perhubungan, apapun rapat pemerintah Aceh semua, Organda tetap diundang. Organda tetap merupakan ada pemikiran-pemikiran Organda. Apapun itu. Maka saya dalam hal ini mudah-mudahan dalam musyawarah daerah yang ke-11 ini mudah-mudahan lancar semua, aman dan tenang. Insya Allah Organda tetap berjaya. Maju lagi nih Pak. Nanti kita lihat. Kepada kita, apa sih yang harus dilakukan kepada pemerintah? Apa sih ada masalah di DPC sebuah Aceh? Sampaikan kepada kami DPD. Kami sampaikan kepada pemerintah dan juga ke DPP Aceh, DPP Indonesia, supaya mereka, karena DPP itu bermitra dengan Kementerian Perhubungan. Kita sampaikan keadaan bagaimana dengan Aceh, kita sampaikan itu. Maka kita bentuk ada komisi A, komisi B dan komisi C. Nanti akan mereka duduk bersama apa yang harus mereka bawa di daerah. Karena sebelum sudah ini mereka sudah bermusyawarah di sana. Sudah ada semua itu. Kita sampaikan, mereka sampaikan kepada kita sampaikan pemerintah Aceh, dan kita sampaikan kepada DPP Organda Indonesia supaya beri masukan kepada Kementerian Perhubungan. Tadi kan sempat disinggung soal CPO yang ke provinsi lain, itu gimana? Makanya kita, kalau kan saya sendiri ketua Organda, itu CPO-nya di darat saja, itu anggota saya kok. Tapi bukan itu. Coba Bapak bayangkan, satu-satunya Organda seluruh Indonesia yang membuat surat khusus kepada Menteri Perhubungan minta supaya jembatan timbang itu difungsikan yang sebenarnya. Kenapa? Karena selama Pak Asisten 40 ton truk muatan. Sebentar kita rusak jalan. Ini penting. Kalau JBI yang mereka itu, kalau JBI angkutan itu, ya nggak ada masalah dan siap kami bukan hanya peduli pada anggota, kami juga peduli kepada negara dan juga kami peduli terutama kepada pemerintah.